Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titik Prastewati, mahasiswa Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Semarang. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS metode penelitian sejarah yang diampu oleh Bapak Ganda Febri Kurniawan, MPD. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Nah, untuk itu saya akan menggunakan aplikasi Zoom untuk mempermudahkan saya dalam mempresentasikan hasil kerja saya. Untuk informasi selanjutnya, yuk simak video ini. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas mengenai melacak masa lalu, interpretasi sejarah sebagai peristiwa dan tantangan dalam pendidikan. Saat membicarakan mengenai sejarah, seringkali kita memikirkan masa lampau dan mungkin menganggapnya sebagai sesuatu yang tidak perlu diingat secara menyeluruh dan tidak memiliki makna yang signifikan. Meskipun stigma ini mungkin memiliki kebenaran, perlu dicatat bahwa tidak semua sejarah itu sama. Sejarah tidak hanya terdiri dari serangkaian peristiwa biasa, tetapi juga peristiwa luar biasa yang meninggalkan jejak yang dapat direkonstruksi dan diberi makna secara jelas pada masa kini. Dalam perspektif filsafat sejarah, terjadi komunikasi yang berlangsung terus-menerus antara dimensi masa lampau, sekarang, dan masa depan. Namun, seringkali manusia tidak menyadari keberagaman akan dimensi-dimensi tersebut. Padahal, sebenarnya mereka sangat tertarik pada masa lalu, terutama ketika akan membuat keputusan penting pada masa sekarang. Keputusan saat ini kemudian diproyeksikan ke masa yang akan datang. Dengan mempertimbangkan hal ini, tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa sejarah membuat seorang menjadi bijaksana atau mengingatkan akan pentingnya tidak melupakan sejarah. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas 4 subbab. Yang pertama yaitu para sejarawan sebagai hakim di masa lampau. Yang kedua, sejarah yang bijaksana. Yang ketiga, problem pendidikan sejarah. Dan yang terakhir, pemecahan problem pendidikan sejarah. Peran sejarawan sebagai hakim di masa lampau. Dalam bidang akademis, sejarah adalah sebuah bidang pendidikan yang penyajiannya memerlukan suatu imajinasi yang kritis. Untuk menempatkan sejarah dalam konteks historis yang terbuka terhadap fenomena, sejarah tidak selalu berkaitan dengan peristiwa masa lalu saja, melainkan juga berhubungan dengan peristiwa di masa kini. Dalam hal ini, sejarawan berperan sebagai penjelajah dari masa lampau yang tidak hanya menyampaikan informasi tentang masa lalu, tetapi juga memberikan gambaran tentang kondisi sosial, ekonomi, politik, serta dinamika kehidupan masyarakat dalam berbagai aspeknya. Dengan berbagai metode pendidikan yang digunakan, sejarawan menjalankan perannya di berbagai bidang, menghasilkan pemahaman yang lebih dalam tentang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Seorang sejarawan harus menyadari bahwa untuk memahami cita-cita dan nilai-nilai suatu bangsa, refleksi terhadap sejarah dan pengalaman bangsa itu sendiri tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, kesadaran akan sejarah menjadi aspek intelektual yang penting, sebuah sikap mental yang diperlukan untuk memahami dengan tepat esensi dari kepribadian nasional. Kesadaran akan sejarah sangat penting sebagai suatu cara untuk memahami realitas sosial dengan segala kompleksitasnya, bukan hanya sebagai masalah moral yang membutuhkan jawaban binär, tetapi juga agar manusia dapat memahami masalah-masalah dinamika sosial, termasuk aspek moralnya sebagai masalah-masalah historis yang memerlukan pendekatan historis dalam penanganannya. Seorang sejarawan mestinya mampu mengulik lebih dalam mengenai latar belakang peristiwa sejarah. Dalam hal ini, seorang sejarawan dapat memikirkan kembali dalam pikiran sejarawan itu sendiri. Maka dari hal ini, sejarawan harus mampu dalam membaca pikiran pelaku yang terlibat dalam peristiwa sejarah. Dengan merangsang kembali pikiran-pikiran mereka dalam pemikirannya sendiri. Ini merupakan salah satu unsur pokok dalam cara berpikir historis yang menjadi dasar dalam cara menerangkan dalam sejarah. Oleh karena itu, sejarawan dianggap perlu memperhatikan prinsip kolegasi saat menjelaskan peristiwa yang merupakan suatu metode untuk menjelaskan suatu peristiwa dengan cara mengidentifikasi hubungan intrinsiknya dengan peristiwa-peristiwa lain
dan menempatkannya dalam konteks keseluruhan sejarah. Dengan demikian, hal ini memungkinkan untuk mengidentifikasi langkah konkret dalam upaya merekonstruksi sejarah. Berbekal dengan pengetahuan masa lampau yang benar dan konkret, maka sejarawan dapat mewujudkan identitas sejarah. Upaya untuk mencari relevansi menunjukkan bahwa sejarah harus menjadi bagian integral dari pengetahuan kolektif yang mampu menguraikan hubungan dan evolusi masyarakat demi kemajuan pembangunan. Dengan jelas, penulisan sejarah saat ini tidak dapat dipisahkan dari realitas kebudayaan masa kini, termasuk tantangan-tantangan dalam ranah politik, ekonomi, dan sosial. Selanjutnya, sejarah yang bijaksana. Sejarah merupakan proses penyalaran kritis dan upaya teliti untuk menemukan kebenaran. Merupakan penjelasan yang cerdas mengenai penyebab dan asal-usul segala sesuatu, dan merupakan pemahaman mendalam tentang bagaimana dan mengapa peristiwa itu terjadi. Sejarah memiliki potensi untuk mengajarkan manusia pelaku tentang bagaimana orang lain bertindak dalam situasi-situasi tertentu, keputusan-keputusan yang mereka ambil, serta tentang keberhasilan dan kegagalan mereka. Tanpa pemahaman terhadap sejarah, seorang dapat kehilangan panduan dan pijakan dalam mengambil keputusan dalam melaksanakan kebijakannya. Dalam aliran yang terus bergerak, waktu dapat diperspektifkan sebagai 3 periode, yaitu masa kini, masa lampau, dan masa yang akan datang. Sejarah sebagai bagian integral dari aliran arus waktu yang terus bergerak, memiliki dinamika yang mendorong maju. Generasi yang hidup pada masa kini hingga sekarang memiliki posisi yang strategis. Kedudukan strategis yang dimaksud merujuk pada generasi yang berada dalam periode waktu masa kini dan masa yang akan datang. Mereka bertanggung jawab membangun masa depan mereka dengan memperhatikan pengalaman dari masa lalu, sambil juga berperan dalam memecahkan kehidupan untuk generasi yang akan datang pada periode waktu kini dan yang akan datang. Selanjutnya mengenai problem pendidikan sejarah. Dalam hal ini, pendidikan sejarah memiliki peran penting dalam mentransfer nilai-nilai etika dan moral yang menjadi dasar dalam pola pikir, sikap, dan perilaku seorang untuk mencapai harmoni kehidupan individu, kelompok masyarakat, atau bangsa dalam membangun perdamaian, toleransi, dan penerimaan terhadap perbedaan. Dari perspektif kurikulum terbaru, pengajaran sejarah di Indonesia memiliki posisi yang jelas dan ditetapkan. Kurikulum pendidikan sejarah di perguruan tinggi telah menggariskan dan mengarahkan bahwa mahasiswa untuk berpikir secara menyeluruh dan kritis. Namun, belakangan ini pengajaran sejarah di berbagai jenjang pendidikan tampak lebih menekankan pada aspek kognitif dan cenderung mengarah pada hafalan. Pendidikan sejarah dilaksanakan tanpa ketertarikan yang cukup dengan realitas kontemporer. Setidaknya ada 4 faktor yang saling terkait menjadi penyebab ketidakefektifan atau kurangnya efektivitas pengajaran sejarah. Yang pertama terdapat pada faktor tenaga pengajar sejarah yang umumnya memiliki keterbatasan wawasan dalam bidang sejarah. Salah satu faktor utama dari keterbatasan ini adalah kurangnya upaya intelektual untuk menyelidiki sumber-sumber sejarah, termasuk artefak, dokumen, dan sumber literatur lainnya. Pada pengajar sejarah harus memiliki pengetahuan yang kaya, bukan hanya tentang masa lalu yang beragam dalam penafsiran, tetapi juga tentang realitas saat ini yang dinamis dan penuh dengan potensi, baik yang konstruktif maupun destruktif seperti yang diungkapkan oleh Ma'arif. Yang kedua adalah komponen peserta didik. Sikap dan perspektif yang negatif dari peserta didik terhadap pengajaran sejarah terdampak signifikan pada pencapaian tujuan pembelajaran. Banyak peserta didik yang hanya tertarik pada pencapaian nilai dan popularitas sebentar saja. Padahal substansi yang sebenarnya dari pembelajaran adalah pengetahuan yang mereka dapatkan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat dipahami dan diinternalisasi. Sejarah merupakan guru yang mengajarkan kebijaksanaan yang sejati.
Faktor ketiga adalah metode pengajaran sejarah yang umumnya tidak cukup menantang bagi daya intelektual peserta didik. Saat ini melibatkan peserta didik dalam dimensi intelektual dan emosional dalam pembelajaran sejarah tidak lagi relevan menggunakan metode dongeng yang dipenuhi oleh peristiwa ajaib, mistis, dan supranatural. Penggunaan metode tersebut tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran sejarah itu sendiri. Meskipun metode ceramah atau dongeng dapat menarik minat peserta didik, namun hal tersebut tidak membuat mereka memahami diri mereka sebagai bagian dari sejarah, karena mereka cenderung menganggap bahwa pengaruh sejarah terletak di luar diri mereka. Faktor yang terakhir yaitu buku-buku sejarah dan media pengajaran sejarah. Di Indonesia telah tersedia sejarah nasional dalam 6 jilid. Meskipun buku tersebut dapat memberikan bantuan, namun masih terdapat kekosongan yang perlu diisi dengan sumber-sumber lain. Perlu diperhatikan dengan hati-hati pendekatan yang terlalu berpusat pada Indonesia sentris dalam buku sejarah nasional tersebut. Pendekatan semacam itu dapat mendorong kecenderungan untuk memuja masa lalu suatu bangsa. Terlebih lagi jika narasi masa lalu tersebut dipenuhi oleh mitos di mana hal tersebut dapat menghambat kemampuan kritis peserta didik. Sebenarnya telah muncul buku teks lainnya, namun hampir tidak ada yang menggunakan pendekatan moral saintifik terhadap pengajaran bangsa Indonesia. Lalu terkait pemecahan problem pendidikan sejarah. Dalam upaya meningkatkan pengajaran sejarah yang lebih efektif dan terintegrasi dengan berbagai bidang ilmu lainnya, beberapa bidang perlu mendapat perhatian khusus. Yang pertama yaitu untuk menghadapi tantangan masa depan, pentingnya kreativitas dan inovasi agar bangsa Indonesia tidak hanya menjadi konsumen ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek, serta budaya yang pasif, melainkan memiliki keunggulan komparatif dalam penguasaan iptek. Oleh karena itu, perlu dikembangkan situasi pembelajaran yang mendorong kreativitas mahasiswa, di mana guru merangsang vitalis dan inovasi mereka. Siswa harus memiliki kesempatan untuk belajar dengan cara yang merangsang daya intelektual mereka sendiri, baik melalui pertanyaan-pertanyaan maupun melalui penguasaan materi, sehingga mereka dapat melihat masalah dari berbagai sudut pandang yang menemukan berbagai alternatif solusi. Yang kedua yaitu untuk mengembangkan kematangan intelektual siswa, penting bagi mereka untuk dipacu dalam kemampuan berpikir secara logis dan sistematis. Dalam proses pembelajaran, guru harus memberikan arahan yang jelas agar siswa dapat memecahkan masalah secara logis dan ilmiah. Oleh karena itu, partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran melalui pemberian tugas menjadi penting. Tugas-tugas tersebut harus menantang, tetapi tidak perlu berat, sehingga dapat merangsang kemampuan siswa. Salah satu aspek yang krusial adalah melatih siswa dalam berpikir secara deduktif-induktif. Artinya, dalam proses pembelajaran, siswa perlu dibimbing sehingga mereka dapat memahami materi pembelajaran melalui pengalaman langsung yang menghadapkan mereka pada realitas lapangan. Misalnya, siswa diberikan pengalaman pembelajaran yang melibatkan diskusi, penelitian, dan kegiatan lainnya yang bertujuan untuk mengajak mereka mencari kesimpulan baik secara deduktif maupun induktif. Lalu yang terakhir yaitu penting bagi siswa untuk menginternalisasi nilai-nilai dan contoh yang diberikan di mana mereka aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Penampilan ini dapat membentuk semangat loyalitas, toleransi, dan kemampuan adaptasi yang tinggi pada siswa. Dalam konteks ini, pendekatan ini harus disinkronkan dengan proses pembelajaran yang memberi kesempatan pada siswa untuk berinisiatif secara dinamis dan kreatif. Dengan demikian dapat dicapai kualitas pembelajaran yang berorientasi pada pencapaian tujuan yang jelas. Dengan melibatkan siswa secara maksimal melalui berbagai kegiatan yang konstruktif. Hal ini akan membantu siswa mengalami proses pembelajaran yang kondusif dan kreatif. Lalu kesimpulannya adalah pendidikan sejarah memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan kematangan intelektual dan karakter siswa. Untuk mencapai hal ini, beberapa aspek harus diperhatikan dalam proses pembelajaran, yaitu pengembangan kreativitas siswa melalui pembelajaran yang terencana dan kompetitif, serta melalui kolaborasi dengan sesama siswa, membangun kematangan intelektual siswa dengan mendorong kemampuan berpikir logis dan sistematis melalui tugas-tugas yang menantang.
internalisasi nilai-nilai dan contoh yang diberikan untuk membentuk semangat loyalitas, toleransi, dan adaptasi yang tinggi pada siswa. Dan pentingnya pembelajaran yang berorientasi pada pencapaian tujuan yang jelas dengan melibatkan siswa secara maksimal melalui berbagai kegiatan yang konstruktif. Selain itu, reformasi pendidikan menjadi suatu kebutuhan mendesak yang mencakup perbaikan dalam berbagai aspek pengajaran seperti kurikulum, metode pengajaran, media pembelajaran, dan kualitas guru. Penting juga untuk mengembangkan prinsip-prinsip pembelajaran yang fokus pada masa depan, di mana siswa bukan hanya menjadi objek belajar, tapi juga menjadi subjek yang aktif dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, pendidikan sejarah dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembentukan identitas nasional, pengembangan kemampuan intelektual, dan kesiapan menghadapi tantangan di masa depan. Dan berikut ini merupakan referensi yang saya gunakan untuk membuat paper. Mungkin ada saran atau pertanyaan dapat disampaikan pada kolom komentar. Nah, sekian, terima kasih presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.